Salam sejahtera, shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala sejenak dan meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kami meminta kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat memahami firman yang akan kami renungkan bersama. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yosua pasal 10 ayat 6 sampai 14. Alkitab mengatakan seperti begini. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerang orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum peperangan ini terjadi, pasal 9 menceritakan bagaimana orang Gibeon telah menipu orang Israel untuk membuat perjanjian damai dengan mereka. Sekarang, Israel terikat oleh sumpah mereka kepada orang Gibeon, dan inilah saatnya mereka menepati janji untuk melindungi orang Gibeon dari konspirasi atau aliansi raja-raja Kanaan. Bagi Israel, ini hanyalah pertempuran untuk menaklukkan tanah perjanjian. Tetapi bagi kita yang membaca Alkitab, pertempuran ini adalah gambaran nyata tentang peperangan rohani kehidupan orang-orang Kristen. Peperangan adalah kenyataan sehari-hari dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kita bisa bersyukur bahwa kita tidak pernah harus menghadapi peperangan ini sendirian. Kita memiliki janji pertolongan dari Tuhan yang adalah penolong yang selalu hadir dalam waktu kesesakan. Alkitab mengatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sehubungan dengan peperangan, Paulus pernah menulis,
Karena kita berjuang bukan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jika peperangan kita bersifat rohani, maka senjata kita juga harus bersifat rohani. Alkitab mengatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Oleh karena itu, mari kita melihat beberapa pelajaran penting dari cerita di dalam Yosua pasal 10 ini. Saudaraku yang terkasih, ketika Yosua dan pasukannya bersiap untuk berperang, Tuhan sendiri datang menjanjikan bantuan dan kemenangan. Dan kalau kita melihat ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan berjuang untuk umatnya. Di dalam ayat 6-15 yang sudah kita bacakan tadi, kita dapat melihat kuasa Allah yang ajaib bekerja di dalam peperangan ini. Dan itu juga sama dalam kehidupan saya dan saudara. Saat kita menghadapi peperangan rohani, pergumulan hidup, Tuhan juga berjuang bersama dengan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun tangan dan berperang bersama-sama dengan kita. Terkadang Tuhan menunjukkan kuasanya secara luar biasa melalui mujizat-mujizat besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari cerita ini, paling sedikit ada 3 pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat ke-8, ada satu pelajaran penting yaitu Tuhan selalu memberikan damai sejahtera ketika kita menghadapi peperangan. Bayangkan apabila kita sedang menghadapi peperangan besar. Peperangan itu bisa saja masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau mungkin pergumulan rohani, atau mungkin saja tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Nah saudara, dalam keadaan yang kita alami, dalam situasi yang kita alami, melalui cerita ini Tuhan berkata, jangan takut. Ini yang diberikan oleh Tuhan atau pesan ini yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua menghadapi pertempuran yang sangat besar hari itu. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam ketakutan. Tuhan yang duduk di atas tahtanya adalah Raja Damai yang memberikan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Bukan damai seperti yang dunia berikan, yang bisa hilang hanya karena satu kabar buruk. Tetapi damai yang Allah berikan adalah damai yang tenang, damai yang dalam, yang kuat, bahkan tidak akan pernah luntur di tengah badai. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan dunia. Paulus menulis bahwa Allah tidak menyelamatkan kita supaya kita hidup dalam ketakutan, tapi dalam kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, jangan kita hadapi sendirian. Kita punya Allah, kita percaya kepada Allah, karena Dia adalah benteng kita, tempat perlindungan kita, sumber damai sejahtera kita. Kemudian pelajaran yang kedua, masih di dalam ayat yang ke-8, kita dapat melihat sebuah pelajaran bahwa di tengah peperangan rohani, di tengah badai yang kita alami, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan belaka. Tetapi janji yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kemenangan. Tuhan tidak menyelamatkan kita supaya kita menjadi seorang yang kalah. Tuhan adalah Tuhan yang menang. Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam barisan kemenangannya. Rasul Paulus juga mengatakan kami bukan hanya menang, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya, meskipun ada tantangan yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari,
Meskipun ada kesedihan, meskipun ada kekecewaan, kita tidak bisa dikalahkan begitu saja karena kita memiliki Tuhan yang memampukan kita untuk hidup di atas badai. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengatasi keinginan daging. Dan kemenangan itu bukan berarti bahwa masalah semuanya lenyap dalam sekejap. Bukan berarti setiap doa langsung dijawab sesuai harapan. Tetapi kemenangan itu berarti kita akan tetap berdiri tegak, tetap percaya, tetap maju, walaupun dunia mencoba merobohkan kita. Yesus telah menang, dan kita pun bisa menang bersama-sama dengan Yesus. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat ke-14, di sana kita akan mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan memberikan kita kuasa. Saudara, Allah tidak hanya memberikan kita janji, tetapi Dia bertindak secara ajaib dalam kehidupan kita. Allah turun tangan dan mengubah jalan pertempuran yang kita hadapi. Allah menghentikan matahari di langit. Allah menghancurkan musuh-musuh Israel dengan hujan batu. Saudara, hujan batu yang membunuh orang-orang Kanaan lebih banyak daripada yang mati dengan pedang orang Israel. Tetapi umat Allah tidak tersentuh. Betapa besarnya kuasa Tuhan pada hari itu. Matahari yang berhenti meskipun tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Tetapi itu menjadi tanda bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Jika Tuhan telah memberikan semuanya ini kepada kita, lalu apa yang menjadi tugas saya dan saudara? Paling sedikit ada 3 tugas kita. Yang pertama, yaitu kita harus mengendalikan musuh itu. Ayat 16 sampai 18. Di dalam pasal ini kita melihat bahwa 5 raja ini kemudian ditangkap dan disembunyikan di dalam goa. Yosua tidak memberikan mereka bebas. Tidak memberikan mereka kebebasan. Yosua menemukan mereka, menangkap mereka dan mengurung mereka. Artinya menguasai mereka, mengendalikan mereka, mengendalikan musuh-musuh. Ini adalah pelajaran bagaimana kita dapat mengendalikan dosa-dosa yang adalah musuh di dalam kehidupan kita. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada musuh-musuh dalam kehidupan kita. Ada dosa, ada nafsu, ada amarah, keserakahan, iri hati, dusta, dan semua bentuk kedagingan. Kita tidak boleh membiarkan mereka ini berkeliaran bebas. Mereka bisa dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Kita harus mengendalikan mereka. Bukan saja kita mengendalikan mereka, tetapi Alkitab mengatakan buah roh adalah pengendalian diri. Artinya diri kita juga harus dikendalikan dengan kuasa Roh Kudus. Jangan biarkan dosa itu bekerja diam-diam dalam kehidupan kita. Kita harus kendalikan mereka dengan pertolongan Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita harus dapat menghadapi musuh itu. Ayat 22 kemudian sampai ayat 25. Di sini Yosua tidak hanya mengurung atau menguasai mereka, tetapi dia membawa keluar raja-raja ini di seluruh atau di hadapan seluruh rakyat Israel, dan mereka dimintakan untuk menginjak leher raja-raja ini sebagai tanda kemenangan. Nah, ini adalah simbol bahwa musuh itu harus dihadapi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh takut menghadapi dosa. Kita tidak boleh menyembunyikan dosa itu di balik alasan-alasan atau pembenaran atau penyesalan palsu kita. Kita harus mengakuinya secara jujur dan berani. Kita harus menghadapi dosa-dosa itu. Allah ingin kita mengakui dosa kita, bukan menyembunyikannya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa atau menghadapi dosa itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kerendahan hati dan iman. Ketika kita mengakui dosa,
kita memberi ruang bagi pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa hal yang ketiga yang dapat kita lakukan, yaitu kita harus mengalahkan dosa itu. Ayat 26 sampai 27. Di dalam cerita ini dikatakan setelah Yosua mengurung dan mengeluarkan musuh, langkah terakhir adalah menghukum mereka. Ia membunuh 5 raja itu. Dan tindakan terakhir ini menunjukkan bahwa musuh itu harus benar-benar dikalahkan atau dihilangkan atau ditiadakan. Saudaraku yang terkasih, perlombaan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dimenangkan apabila dosa-dosa itu tidak dimatikan secara total dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mengakui, atau bukan saja sekedar kita harus mengendalikan, tetapi kita harus mematikan keinginan daging itu sampai mati. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 6 ayat 11, anggaplah dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Kolose 5 ayat atau Kolose 3 ayat 5, Rasul Paulus menambahkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Inilah artinya menyalibkan kedagingan. Seperti Yesus yang mati untuk dosa, kita pun harus bersedia mati terhadap dosa setiap hari. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Dosa harus disalibkan, bukan hanya diakui atau dikurung. Pertandingan iman kita bukan untuk mengusir iblis keluar, tetapi untuk menyalibkan dosa dari dalam. Itulah peperangan rohani yang sebenarnya. Peperangan hidup ini memang melelahkan. Tetapi peperangan ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Suatu hari nanti, kita akan masuk dalam tanah perjanjian, ke dalam tanah yang penuh dengan damai, di mana kita akan istirahat seperti janji Tuhan kepada umatnya di tanah Kanaan. Tetapi sebelum itu terjadi, kita harus terus berjuang dengan ketekunan, dengan tekad, dengan kesetiaan. Yosua berperang selama 6-7 tahun untuk menaklukkan Kanaan. Seperti Yosua, saya dan saudara dipanggil untuk berperang setiap hari. Bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga pergumulan batin dan godaan dosa. Lakukanlah hal yang benar setiap hari. Sekalipun sulit, karena itulah bentuk kesetiaan kita, bentuk ketaatan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki semangat yang tidak menyerah. Seperti Yosua yang bertempur setiap hari, bertempur setiap waktu tanpa putus asa. Kita juga jangan sampai menyerah, jangan sampai lelah, jangan sampai kecewa. Sebab Tuhan berfirman, tetaplah tegak, tetaplah taat, karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia, dan Ia tidak akan membiarkan perjuangan kita sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, peperangan akan berakhir dan kita akan beristirahat di surga. Sampai saat itu tiba, bertarunglah dengan senjata rohani. Serahkanlah peperangan Anda kepada Yesus hari ini dan datanglah kepada Yesus dan alamilah kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran tentang peperangan Yosua dengan koalisi raja-raja Kanaan. Kami seringkali mengalami peperangan dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami kalah, tetapi kami juga dapat melihat kemenangan apabila kami menggantungkan kehidupan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami. Dan biarlah sama seperti Alkitab katakan, berperanglah untuk kami. Sehingga kami boleh menang dan kami boleh dipersiapkan untuk Kanaan surgawi yang Tuhan persiapkan untuk kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.